Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang dalam ibadah secara online di GPDI Sekinah Cibubur pada hari ini, hari Minggu 11 Juli 2021. Mari Bapak Ibu, siapkan hidup kita, siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Yang masih tidur, ayo bangun, jangan tertidur pulas. Tinggal ambil handphonenya, diklik saja linknya, maka kita akan sama-sama menikmati, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan yang terbaik. Kita lakukan ibadah ini sekalipun secara online, tetapi kita dengan Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan, selamat beribadah, selamat menikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita akan memulaikan ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan ibadah kita. Mari kita semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, terima kasih kami hanya bagi-Mu, Bapa kami yang ada dalam surga. Hati kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala anugerah dan kemurahan-Mu sepanjang minggu yang sudah dapat kami lalui dan kami jalani dengan begitu besarnya pertolongan dan kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami menikmati berkat kekuatan, berkat kesehatan. Kami menikmati segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan, Engkau menolong memberkati seluruh umat-umat Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Dari permulaan pertengahan sampai pada penghabisannya. Umat-umat Tuhan diberkati. Para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa Allah ada di sini. Bapa yang Kau dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, Tuhan menjamah memberkati mereka. Kalau mereka ada dalam kelemahan tubuh, mereka ada dalam kesakitan, jamah di dalam nama Yesus. Engkau bekerja dengan kuasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan buka dan menaikkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan kehidupan kita, tubuh, roh, jiwa kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai pada saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami yakin mujizat akan terjadi di tempat ini. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, amin Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, teman-teman yang kami kasihi. Saat ini kita akan bersorak-sorak, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan bersama Yesus. Kita mau melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi kita percaya Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat itu pujian, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam ibadah kita, ibadah raya hari Minggu pagi ini. Terpujilah Tuhan walaupun kita saat ini dalam keadaan pandemik, di mana pemerintah telah menetapkan bahwa saat ini kita dalam masa PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali, sehingga kita dalam beberapa minggu ini harus melakukan ibadah secara online, ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi tidak akan menutup untuk membatasi kuasa Tuhan untuk tetap bekerja, memberikan kekuatan bagi kita semua jemaat Tuhan GPDI Sekinah Cibubur. Baik, sama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama buka firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi penopang dan penolong dalam kehidupan kita, karena hanya firman Tuhan sajalah. Mari sama-sama kita buka dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Namun saya rindu untuk kita bacakan mulai dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jadi kita akan baca Roma 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27 agar kita sama-sama dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi ayat pokok kita yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 26. Baik, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah kita masing-masing. Semua sudah membawa dengan Alkitabnya ya. Jangan lagi keluar sana ke dapur ambil air minum ya. Saudara bisa minum air putih sambil ngemil-ngemil. Saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat ya. Puji Tuhan. Mari saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Roma 8 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Sebab kita tahu
bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita bahwa saat ini kita sudah mendengar ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 22 sampai ayat yang 27, dan yang akan kita sama-sama perhatikan yaitu di ayat 26 di mana dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada landasan dari ayat 26 ini, di mana ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa semua orang, di ayat 22 dikatakan semua makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, ya. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita perhatikan di sini bahwa sudah dari dahulu Rasul Paulus menuliskan 2000 tahun yang lalu untuk ayat ini, dan itu terus terjadi sampai saat ini. Sampai saat ini, bahwa intinya adalah penderitaan yang kita alami ini tetap terus datang silih berganti. Saudara dan saya tidak dapat memilih penderitaan-penderitaan apa yang cocok untuk kita, tetapi intinya semua kita, semua makhluk mengalaminya. Orang yang di dalam Tuhan pun mengalaminya. Maka dikatakan ayat yang ke-23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, saudara dan saya menerima karunia, menerima anugerah roh dari Tuhan kita, juga mengeluh dalam keluhan-keluhan, dalam semua hal-hal yang kita senantiasa meminta bantuan pertolongan daripada Tuhan, ya. Jadi kita pun sama seperti orang-orang di sekeliling kita. Dan kita lihat saat ini kenapa disebut pandemik. Pandemik artinya itu berbicara sesuatu keadaan yang terjadi secara global, tidak hanya secara lokal, tidak hanya secara domestik, tetapi secara global. Seluruh dunia mengalami peristiwa yang sama, ya. Semua mengalami peristiwa yang sama dengan penderitaan yang sama. Kita perhatikan di sini. Jadi dari 2000 tahun lalu penderitaan sudah ada, terus datang silih berganti. Baik penderitaan yang sifatnya pribadi, penderitaan yang sifatnya secara keluarga, penderitaan yang sifatnya juga secara duniawi, yang dialami duniawi seperti saat ini, Bapak Ibu. Dan kita perhatikan di sini, yang kita rindukan daripada Tuhan, agar Tuhan menolong kita semua, seperti apa yang tertulis di ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu membantu kita, sebab ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ayat 24 dan 25 ini menegaskan bahwa pengharapan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah pengharapan yang berbeda dengan apa yang dipikir oleh manusia, ya. Jadi kalau dikatakan ayat 25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun. Maaf, kita lihat ayat 24 sebelumnya lagi. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi sesuatu yang kita bisa melihat dan sudah menolong kita, itu bukan pengharapan. Ini maksud daripada firman Tuhan. Kalau kita sudah sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kalau sudah kita melihat sesuatu dan sudah menolong kita, itu sudah bukan terkategori sebagai pengharapan. Sebab itu ayat 25 menganjurkan kita untuk kita lihat, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikan pengharapan itu dengan tekun. Kita belum lihat, tapi itu dalam proses. Makanya proses inilah yang diceritakan oleh firman Tuhan, yang menjadi ayat dasar kita di ayat 26. Dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kita menunggu pengharapan itu menjadi terrealisasi, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Roh itulah yang sementara membantu kita, saudara dan saya, dalam kelemahan-kelemahan kita. Dikatakan kenapa dalam kelemahan kita? Alkitab menegaskan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya. Tetapi doa-doa yang sampai selama ini tetap kita naikkan, itulah yang mampu kita lakukan. Tetapi menurut Allah, dikatakan kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi kita cuma hanya berusaha untuk melakukan bagian kita. Yang menurut kita saya sudah berdoa. Tetapi kita mengatakan bahwa selanjutnya dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah yang dimaksud kenapa kita tidak tahu seharusnya berdoa. Karena kita berdoa mengucapkan sesuatu yang bisa kita ucapkan. Roh berdoa bagi saudara dan saya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Adakah saudara berdoa sampai saudara tidak bisa mengucapkan sesuatu, meminta sesuatu? Itu berarti saudara berdoa yang sebenarnya. Tetapi kalau kita masih bisa, Tuhan berikanlah saya berkat hari ini. Tuhan tolong sembuhkan saya, pulihkan saya. Hari berganti hari, kita kemudian sembuh, kita kemudian pulih. Itu kita masih dapat sebutkan itu. Kita masih dapat mengucapkan itu, ya. Menurut firman Tuhan, kita perhatikan di sini, Roh itu sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan saudara dan saya semua bisa terucapkan. Benar saudara? Semua kita bisa mengucapkan keluhan kita. Apa yang sekarang menyakiti, menindas, kita derita saat ini, semua kita bisa ucapkan. Saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh kesembuhan, saya butuh pemulihan, saya butuh mujizat, saya butuh suatu keajaiban, saya butuh Tuhan jawab saat ini. Itu semua kita bisa sebutkan doa-doa kita. Makanya ada doa syafaat, ya, yang begitu panjang listnya. Tetapi apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, dia katakan ada Roh Allah yang membantu saudara dan saya berdoa. Kita berdoa menurut apa yang kita sanggup lakukan. Tetapi dia, Roh Allah, Roh yang ada di dalam saudara, itu berdoa untuk hal-hal yang menjadi keluhan kita yang sudah tidak bisa diucapkan. Tentunya itu saudara pasti rasakan, ya, ketika itu menyentuh kita, kita sudah mengeluh, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau berdoa pun susah. Tapi yakinilah, justru Roh Allah berdoa untuk saudara dan saya dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Dia katakan itu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita terhenti di situ. Mau berdoa rasa susah, karena inilah bagian masalah yang terberat dalam hidup kita. Masalah yang paling tersusah dalam hidup kita. Yang bagi kita katakan ini mustahil terjadi sesuatu dalam hidup saya.
Kita susah bahkan untuk berlutut, kita susah bahkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi ingatlah saudara, ada Roh Allah yang sementara berdoa untuk saudara dan saya mengucapkan lewat doa kepada Tuhan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita hanya mampu berdoa, semua itu dapat kita ucapkan. Tetapi Roh Kudus, Dia mampu berdoa, membahasakan, menerjemahkan keluhan-keluhan yang ada di dalam diri kita ini, dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Dia translatekan, Dia terjemahkan itu dalam keluhan-keluhan yang bagi kita tidak dapat terucapkan. Dia dapat ucapkan itu kepada Tuhan, sehingga itu menjadi doa yang seharusnya, sejatinya arti dari doa itu. Bagaimana untuk berdoa itu? Kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Tadi saya katakan ayat 26 inilah prosesnya, ya. Proses dari suatu pengharapan yang kita lagi dengan tekun kita menunggu pertolongannya Tuhan, ya. Roh Kudus bekerja menjawab itu dengan doa-doa yang tidak dapat diucapkan dari dalam kita. Dia berdoa kepada Allah. Dan kemudian dikatakan inilah respon dari Allah sendiri. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membagikan kepada saudara bahwa ada bagian daripada diri kita ini, tubuh, jiwa, dan roh kecil yang ada dalam kita ini, roh yang sama-sama ada dalam kita ini, itu terbagi atas 3 bagian. Salah satunya adalah hati nurani, ya. Salah satunya adalah roh di dalam kita itu menghasilkan hati nurani. Nah, inilah kita perhatikan di sini, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Jadi roh yang di dalam kita ini terkoneksi dengan roh kita, sehingga Allah menyelidiki maksud dari apa yang diucapkan oleh roh ketika dia berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan kita dalam kelemahan kita. Dikatakan demikian ayat 27, yaitu bahwa ia, artinya roh, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ini berbicara bukan saja kepada orang-orang hebat dalam pekerjaan Tuhan, atau yang disebut seringkali jenderal-jenderalnya Allah, yang seringkali kita sebutkan, kita sematkan sebagai jenderal karena dia begitu berjasa dalam pekabaran Injil, dalam penyebaran, pelebaran pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara harus tahu, saudara dan sayalah yang dimaksudkan sebagai orang-orang kudus. Kita tidak kudus secara manusiawi, kita dikuduskan oleh Tuhan. Maka Tuhan menyebut kita adalah orang-orang kudusnya. Dan dikatakan roh itu berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu, sebab itu mari sama-sama kita, walaupun dalam keadaan suasana, situasi, kondisi yang terjepit, kita mau bekerja, berkarir terhambat, kita mau menaikkan omset pekerjaan kita, dagangan kita, usaha kita, karir kita mulai terhambat, kemudian kita tidak tahu harus bagaimana. Kita perhatikan di sini ada roh Allah. Ada roh Allah, ayat 26 dikatakan membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau saudara merasa saudara sanggup, kuat, hebat, masih mampu untuk melakukan semuanya, roh itu tidak akan membantu kita dalam kelemahan kita. Tapi kalau kita tahu bahwa saya sebenarnya hanya perlu Tuhan, menantikan pengharapan itu dengan tekun sesuai di ayat 25. Kita menantikan terus, maka roh itu bekerja kepada kita. Kitalah orang-orang kudusnya karena yang hanya berharap sama Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi terus dengan tekun menantikan pengharapan itu. Percayalah, ada roh Allah. Inilah bagian daripada serial khotbah kita
bahwa Roh Kudus itu sangat penting, saudara. Roh Kudus itu luar biasa, sangat penting. Dia tidak hanya memberikan saudara kuasa, dia tidak hanya memberikan saudara kemampuan, dia tidak hanya memberikan seperti kemarin kita berbicara tentang bagaimana Roh itu memberikan kita kemampuan untuk kekuatan, untuk membangkitkan kasih, untuk membangkitkan ketertiban. Tidak hanya sampai di situ. Dia tidak hanya dapat memberitahukan kepada kita apa saja yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tapi di saat kita lemah pun Dia bekerja untuk saudara dan saya. Masihkah kita meragukan Dia? Di tengah pandemik ini, mari jangan pandemik ini bertambah-tambah runyam. Mari kita angkat iman kita angkat hati kita angkat pengharapan kita bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan masih melakukan sesuatu untuk kita semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang ini, mari Bapak Ibu, mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan bekerja bagi kita semua. Dan yakini kita berdoa kepada hal-hal yang dapat kita ucapkan. Tetapi ada satu pribadi, Roh Kudus namanya, yang berdoa bagi saudara dan saya dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Makanya seringkali kita sebut seperti 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itulah yang disediakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena keluhan-keluhan kita ini yang tidak pernah kita ucapkan, yang tidak dapat kita terjemahkan untuk menjadi suatu doa dan kita naikkan kepada Tuhan. Karena yang mampu hanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus mendoakan hingga terjadilah suatu mujizat yang kita selalu bilang, saya tidak pernah berharap, saya tidak pernah mengharapkan ini akan terjadi. Tiba-tiba ada suatu surprise, kejutan luar biasa bagi kita. Kita katakan, saya tidak pernah dengar loh ada yang kayak begini. Saya tidak pernah bayangkan akan menerima seperti ini. Tetapi Tuhan sediakan untuk kita semua. Itulah bukti bahwa Roh Tuhan menolong saudara dan saya dalam kelemahan kita. Dia berdoa karena kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Dan dia berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu Bapak Ibu. Kita sejatinya tidak pernah dapat mendoakan apa yang menjadi keluhan kita. Karena yang paling tahu dalam kedalaman hati ini hanya Roh Allah. Makanya ayat 27 dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini, pada pagi hari ini, memberkati kita dan terus mengingatkan kita. Jangan lupa, jangan berputus asa, jangan hidup tanpa pengharapan, jangan hidup dengan penuh intimidasi. Ada Roh Allah yang siap membantu saudara dan saya dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya.
Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.